Oke, jadi eh, tadi kita sudah berbicara tentang sedikit tentang pengantar mengapa sampai Afrika menjadi salah satu pilihan kita, pilihan konteks di dalam kita mempelajari teologi kontekstual, sebab selain karena kondisi geografisnya, tetapi Afrika juga mempunyai sejarah kolonisasi yang cukup panjang ya, dan Afrika pernah menjadi center of civilization ya, menjadi pusat peradaban dunia karena di situ ada Mesir, lalu ada juga bangsa-bangsa seperti Ethiopia yang kita tahu ada di dalam cerita-cerita Alkitab. Sebenarnya mereka sudah menjadi bagian dari satu narasi sejarah peradaban dunia ya. Dan itu kelihatan dari bagaimana Afrika menjadi sebuah wilayah yang mempunyai daya tarik atau pesona tersendiri uh, di dalam dunia perdagangan dunia, maupun juga di dalam geopolitik ya, kondisi sosial ekonomi politik di dunia ya. Nah, uh, jadi karena itu uh, maka Afrika menjadi salah satu pilihan uh, agar supaya uh, Afrika menjadi salah satu pilihan kita mempelajari bagaimana proses-proses berteologi kontekstual itu terjadi ya di dalam uh, masyarakat maupun di dalam gereja-gereja di Afrika ya. Uh, ya, oke. Okay. Sorry, dia punya layar terpindah dulu. Ini agak macet. Tunggu ya. Oke. Okay. Ya. Jadi kita akan melihat apa yang disebut sebagai African Initiated Churches, juga dikenal sebagai African Independent Churches ya. Jadi African Initiated Churches yang biasa disebut sebagai AICS, S-nya kecil karena S itu dari churches ya, penandaan jamak dalam bahasa Inggris. Jadi African Initiated Churches itu juga dikenal sebagai African Independent Churches atau gereja-gereja mandiri di Afrika ya. Nah, kita memulai percakapan kita dengan melihat African Initiated Churches atau African Independent Churches ini sebagai salah satu manifestasi dari berlangsungnya misi Kristen yang dibawa oleh para misionaris Eropa, tapi kemudian dia berkembang sedemikian rupa sehingga membentuk satu karakter kekristenan yang khas di dalam masyarakat atau orang-orang Kristen di Afrika ya. Nah, jadi apa yang yang khas dari African Initiated Churches ini itu adalah mereka melakukan adaptasi dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional Afrika ya. Mereka melakukan adaptasi dengan kepercayaan-kepercayaan tradisional Afrika. Jadi mereka menerima kekristenan dan untuk waktu yang lama sebenarnya di dalam tubuh kekristenan Afrika itu sendiri ada pembelahan ya, ada pro dan kontra, ya, ada tensi, ada konflik antara yang mengikuti jalur misi Kristen dan menganggap bahwa menjadi Kristen itu sama dengan menjadi orang Eropa,
Menjadi Kristen itu harus memakai jas, memakai sepatu, dan harus menggunakan bahasa Eropa, membaca Alkitab dalam bahasa Eropa, lalu meninggalkan kepercayaan-kepercayaan leluhur mereka. Pokoknya pada satu kelompok di dalam kekristenan Eropa itu ada kelompok-kelompok yang benar-benar mengidentikan menjadi Kristen itu sama seperti masuk di dalam kebudayaan modern Eropa. Dan mereka kemudian melihat bahwa kebudayaan Afrika itu sebagai kebudayaan masa lalu, ya, yang sudah tidak lagi relevan dan itu harus ditinggalkan. Ya, praktek-praktek perdukunan, praktek-praktek penyembuhan secara tradisional itu harus ditinggalkan dan digantikan dengan praktek-praktek pengobatan yang lebih modern yang mereka pelajari dari bangsa-bangsa Eropa. Ya, nah itu satu kelompok yang satu. Kelompok yang lain kemudian melihat dalam perjalanan sejarah bahwa ternyata ada sesuatu yang kosong ya di dalam kekristenan mereka, sebab ketika mereka menyadari bahwa ternyata mereka berkulit hitam, mereka tidak sama dengan orang Eropa yang berkulit putih, mereka berambut keriting, tidak sama dengan Eropa yang berambut pirang, ya, lalu kemudian mereka menyadari bahwa di dalam konteks kebudayaan mereka itu ada bahasa-bahasa tradisional, bahasa-bahasa daerah yang justru memperkuat ikatan persaudaraan mereka. Lalu kemudian juga ada praktek-praktek pengobatan yang tidak bisa dilakukan dengan pendekatan medis yang modern, tetapi justru di dalam pendekatan medis yang tradisional. Ya, lalu mereka menemukan bahwa identitas mereka itu tidak bisa dilepaskan secara individual seperti dalam kebudayaan Eropa. Ya, mereka ada sebagai satu kerabat, mereka ada sebagai satu keluarga, mereka ada sebagai satu tribe, sebagai satu suku. Oleh karena itu identitas mereka sangat melekat kepada identitas tribe atau suku mereka. Jadi komunalitas itu kuat sehingga kemudian mereka sadar bahwa ya inilah sebenarnya karakteristik Afrika itu. Karakteristik Afrika. Terus jadi disitulah sebenarnya karakteristik Afrika, ya. Nah, dalam ekstrim yang berbeda semacam itu, lalu mereka mencoba melakukan reinterpretasi terhadap identitas mereka sendiri. Ya, oke, mereka tidak menolak mereka menjadi Kristen, mereka sudah menjadi Kristen, tetapi kemudian mereka bertanya, bagaimana menjadi Kristen yang Afrika? Ya, bagaimana menjadi Kristen, tetapi pada saat yang sama mereka tetap menemukan spirit komunalitas itu bersama-sama dengan tribe mereka, dengan suku mereka, dan mereka melihat bahwa pengobatan tradisional, ya, traditional healing, ya, itu menjadi bagian dalam kebudayaan mereka. Ya, nah disitulah kemudian kelompok ini mencoba mengadaptasi, ya. Jadi orang-orang Kristen yang kemudian merasa bahwa kita harus menjadi orang Afrika, Kristen yang independen. Nah, maka lahirlah African Initiated Churches ini. Lalu mereka kemudian mencoba melakukan reinterpretasi terhadap praktek-praktek kebudayaan di dalam kebudayaan mereka sendiri, ya, termasuk kepercayaan-kepercayaan tradisional Afrika kepada leluhur maupun pengobatan tradisional. Nah, jadi kontekstualisasi, inkulturasi, sinkretisme, dan bagaimana Kristianitas terhubung dengan kebudayaan Afrika, itulah yang menjadi concern mereka. Itulah yang menjadi pokok pergumulan mereka. Ya, sehingga menjadi Kristen, mereka tidak teralienasi, mereka tidak terasing dari kebudayaan Afrika, dan mereka tidak menegasikan, mereka tidak menolak, menjadi Kristen, tetapi mereka menerima bahwa menjadi Kristen itu ya sama saja dengan menemukan Kristus di dalam keafrikaan mereka, di dalam identitas Afrika mereka. Ya, nah di situ. Nah, jadi
yang menjadi pokok pergulatan dari African Initiated Churches ini adalah kontekstualisasi, inkulturasi, dan sinkretisme. Jadi bagi mereka istilah sinkretisme itu bukanlah istilah yang tabu, ya, sebab bagi mereka tidak ada yang murni. Kebudayaan itu selalu adalah kebudayaan yang sinkretis. Dan pengalaman mereka sebagai orang Afrika di dalam sejarah kebudayaan dan sejarah sosial politik mereka, ya mereka sudah mengalami itu. Ya, termasuk ketika mereka menjadi Kristen, itu sebenarnya adalah proses sinkretisme antara menerima kebudayaan dan kepercayaan atau kekristenan dari Eropa yang sudah mengandung muatan-muatan budaya Eropa. Sekarang mereka terhubung dengan kekristenan itu di dalam konteks keafrikaan mereka. Dan itu sebabnya maka bagi mereka ya wajar saja bahwa mereka bisa mengekspresikan kekristenan itu di dalam wajah Afrika mereka, di dalam karakteristik Afrika mereka, ya. Nah, asal usul dan perbedaan-perbedaan di dalam African Initiated Churches itu ya dimulai oleh William Wade Harris dan gerakan misi yang disebut gerakan Harris, serta ada yang disebut sebagai healer prophet, ya, atau nabi-nabi penyembuh, ya, oleh Garrick Braid pada tahun 1912 sampai 1916 itu mempengaruhi perkembangan ICS ini di Afrika Barat terutama, yang kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain Afrika, ya. Oke, nah dalam perkembangannya ICS ini sering terlibat konflik kekerasan dengan pemerintah kolonial dan badan-badan misi Eropa. Ya, jadi kalau kita melihat seperti yang tadi dalam pengantar berita sebutkan itu, mereka sebenarnya mengambil posisi sebagai gereja yang independen, gereja yang mandiri. Dan mereka mau menentukan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, dogma-dogma apa yang mereka rumuskan sendiri, kemudian interpretasi mereka terhadap Alkitab itu juga adalah interpretasi yang mereka bangun sendiri dari kenyataan Afrika, sejarah dan kebudayaannya. Maka prinsip itu sering membuat mereka berada dalam konflik dengan pemerintah kolonial dan badan-badan misi Eropa. Ya. Nah, selama 30 tahun akhir abad ke-20, itu berkembang pula gereja-gereja Pentakosta dan karismatik di beberapa wilayah lain Afrika yang menyebarkan teologi sukses dan teologi kemakmuran. Ya, jadi kita melihat bahwa wajah kekristenan di Afrika itu dia tidak tunggal, bahkan sejak masa kolonial seperti peta yang kita lihat tadi di dalam pertemuan pertama, bagaimana peta Afrika dibagi-bagi ke dalam peta bangsa-bangsa kolonial. Nah, itu saja sudah memperlihatkan kenyataan bahwa kekristenan di Afrika itu memang sudah sejak awal menjadi kekristenan yang berwajah majemuk, ya. Termasuk kemudian di dalam perkembangan ketika orang-orang Afrika sendiri mencoba menemukan makna menjadi orang Afrika sekaligus menjadi orang Kristen yang tidak harus sama atau meniru atau melakukan imitasi terhadap kekristenan di Barat. Ya, jadi mereka mau menemukan karakteristik kekhasan kekristenan di Afrika itu sendiri. Maka sering mereka terlibat dalam konflik, ya, bahkan konflik kekerasan ya dengan pemerintah kolonial dan badan-badan misi Eropa. Jadi African Initiated Churches ini menjadi salah satu pusat pergerakan untuk melawan kolonial juga sebenarnya, ya. Oke, jadi di situ kita bisa melihat perkembangan awal yang kemudian bahkan setelah African Initiated Churches itu, setelah gereja-gereja Afrika menjadi gereja independen, ada perkembangan-perkembangan yang terbaru sepanjang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang
juga membawa pengaruh ya karena dunia semakin terbuka pasca kolonial, kemudian banyak interaksi yang lain terjadi pasca kolonial, maka pengaruh-pengaruh aliran kekristenan yang lain juga bermunculan. Ya, salah satunya yang paling menonjol dan kemudian dia menjadi salah satu aliran kekristenan yang sangat kuat di Afrika itu adalah gereja-gereja Pentakosta dan karismatik. Ya, ada beberapa kajian yang secara khusus melihat bagaimana perkembangan lahir dan berkembangnya gereja-gereja Pentakosta dan karismatik di beberapa wilayah di Afrika. Ya, oke, itu perkembangan kekristenan yang mutakhir yang bisa kita lihat dan kemudian kalau AICS African Initiated Churches itu mengadopsi misalnya nanti kita lihat di dalam pemikiran-pemikiran teologi di beberapa orang eh, pengaruh dari liberation theology ya teologi pembebasan itu dia berpengaruh kepada AICS ini tetapi kemudian ketika dia berkembang di abad ke-20 dan ada banyak aliran yang lain yang masuk, termasuk Pentakos dan karismatik, maka teologi yang berkembang juga sudah berbeda. Ya, salah satunya dan yang paling kuat itu adalah teologi sukses dan teologi kemakmuran. Mengapa dia bisa berkembang ke arah itu? Ada asumsi bahwa itu karena gereja-gereja di Afrika mengidentifikasi diri mereka sebagai gereja-gereja kaum tertindas dan karena itu mereka bermimpi untuk menjadi gereja yang hebat, yang kuat, yang kaya dan karena itu diperlukan sebuah landasan teologi yang bisa mendorong mereka ke arah itu. Nah, gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu kemudian menyebarkan apa teologi sukses dan teologi kemakmuran. Ya. Nah, banyak ragam ICS ini di seluruh Afrika, maka sulit menjelaskan tentang teologi kemerdekaan Afrika tanpa kita melakukan generalisasi yang tak lengkap. Ya, dalam arti begini. Jadi apa yang disebut sebagai African Initiated Churches itu bukan satu sinode, ya, tetapi dia lebih kepada satu gerakan. Bagaimana kekristenan di Eropa di banyak saat dimulai dari satu tempat, dia kemudian menyebar. Sebenarnya dia menjadi sebuah bentuk kekristenan yang digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Jadi mereka menggunakan gereja sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap kekuatan kolonial pada waktu itu. Ya, dan mereka melihat itu adalah salah satu strategi kebudayaan yang bisa dipakai di situ. Ya, lalu kemudian penentuan tipe-tipe ICS itu hanya untuk membantu memahami perbedaan-perbedaan besar di antara berbagai gerakan. Ya, jadi yang saya maksud di sini sekali lagi ICS itu bukanlah sinode. Ya, ICS itu adalah sebuah gerakan. Nah, gerakan ICS ini atau African Initiated Churches ini dia tidak begitu saja bisa kita lihat sebab dia bisa muncul di dalam bentuk yang sangat terorganisir ya melalui sinode-sinode gereja yang secara langsung, secara institusional melakukan perlawanan terhadap kolonialisasi, tetapi juga dia bisa muncul dalam bentuk kelompok-kelompok sel yang sama-sama menamakan diri sebagai African Initiated Churches, ya sebagai bagian dari gerakan kemandirian gereja-gereja di Afrika. Nah, mereka bisa melakukan itu dalam berbagai bentuk. Misalnya perlawanan terhadap dogma yang sangat Eropa sentris, kemudian mereka melakukan gerakan perlawanan misalnya terhadap interpretasi Alkitab yang sangat apartheid ya yang sangat rasial ya sangat rasis yang menempatkan orang-orang kulit hitam itu sebagai orang-orang yang uh, marginal ya orang-orang yang tidak diperhitungkan di dalam pembangunan di Afrika. Nah, itu biasanya mereka muncul dalam gerakan-gerakan yang beraneka ragam semacam itu ya. Lalu gerakan-gerakan ini menandakan bahwa gereja-gereja itu dinamis ya dalam proses perubahan yang konstan. Jadi
kalau kita sekarang melihat African Initiated Churches itu, kita hendak melihatnya sebagai sebuah gerakan perubahan, ya, gerakan perubahan di dalam kekristenan di Eropa, sehingga kita dari situ kita bisa melihat bahwa Kristianitas atau kekristenan di Afrika itu bukanlah kekristenan yang statis, tetapi kekristenan yang terus bergerak, yang dinamis, ya. Dan dia dengan lentur menyesuaikan diri, beradaptasi, atau bahkan dia bisa melakukan perlawanan jika hal itu dianggap tidak sesuai. Nah, apa yang kita bicarakan kalau kita melihat peta Afrika itu, tentu saja apa yang kita bicarakan tidak bisa kita generalisasi, ya. Kita bilang bahwa yang terjadi di selatan sama dengan yang di utara, sama dengan yang di Afrika Barat, atau sama dengan di Afrika Timur misalnya. Ya, tidak bisa, karena setiap wilayah mempunyai dinamikanya tersendiri, ya, dinamika sejarah, dinamika sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, tetapi jika kita melihat African Initiated Church sebagai gerakan, maka sebenarnya dia terjadi di semua wilayah. Hanya muncul dalam bentuk yang berbeda-beda dan didorong oleh dinamika sejarah yang berbeda-beda, ya. Nah, jadi itu yang kita maksud. Nah, kita tidak bisa berbicara hanya pada satu wilayah saja. Karena kita sekarang mau mencoba untuk melihat wajah Afrika itu secara umum, walaupun kita sadar bahwa tidak mungkin kita membuat generalisasi terhadap wajah Afrika yang sangat kompleks tersebut. Tetapi itu harus kita lakukan untuk kita memahami sebenarnya apa yang menjadi isu bersama atau isu pergumulan bersama dari Kristianitas di Afrika. Ya. Nah, sekarang kita melihat secara lebih spesifik bahwa ada di dalam gerakan African Initiated Churches itu ada yang terbagi menjadi apa yang disebut sebagai gereja-gereja Afrikan dan Ethiopian. Ya, ini sebenarnya juga adalah salah satu proses generalisasi saja. Ya, generalisasi agar supaya kita bisa memahami salah satu bagian atau salah satu wajah dari gerakan kekristenan di Eropa, di Afrika, ya. Jadi ICS ini lebih banyak terbentuk sebagai kelanjutan gereja-gereja misi Eropa. Lalu kemudian ada yang disebut dengan model Ethiopian atau model Ethiopia di Afrika bagian selatan. Lalu kemudian model Afrikan di Nigeria. Nigeria itu kalau tidak salah kalau kita lihat di peta tadi itu di bagian tengah, ya, bagian tengah agak ke utara sedikit. Nah, tapi penamaan itu tidak bisa dilekatkan pada semua gereja. Jadi penamaan ini sebenarnya merupakan identifikasi saja. Ya, gereja-gereja Afrikan itu artinya gereja-gereja yang memang diinisiasi, digerakkan, dikelola, diatur oleh orang-orang Afrika. Ya, nah tetapi ada juga identifikasi terhadap model Ethiopian. Ya, nanti kita lihat seperti apa perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang disebut sebagai African type churches, gereja-gereja yang bertipe Afrika, ya, gereja-gereja dengan model Afrika, ya. Yang pertama itu adalah punya kemiripan dengan gereja-gereja asal atau induk mereka dan teologi mereka berakar pada Protestantisme Eropa, khususnya tradisi-tradisi Reform, Metodis, dan Lutheran. Ya, jadi African type churches itu merupakan kelanjutan dari misi-misi Eropa, misi-misi kekristenan Eropa. Ya, nah kita tahu kalau kalian belajar tentang sejarah gereja umum, kita tahu bahwa tradisi-tradisi kekristenan yang berkembang yang dominan ya di Afrika di Eropa itu adalah reform, ya, reformasi, Martin Luther, John Calvin, Zwingli, ya, reform. Kemudian Metodis itu seperti Wesley, ya, dan Lutheran yaitu tentu saja Martin Luther. Jadi Reform dan Lutheran ini sebenarnya gereja reformasi, tetapi Reform lebih mengarah kepada ajaran John Calvin, Calvinisme, dan Lutheran lebih kepada Martin Luther, ya, makanya disebut sebagai gereja-gereja Lutheran. Jadi
sebagian besar gereja-gereja African type churches ini, ya gereja-gereja tipe Afrika ini, mereka adalah gereja-gereja kelanjutan dari misi-misi Eropa pada masa kolonial. Ya, ya, jadi ya ibarat seperti misalnya GPM. Ya, GPM ini kan kelanjutan dari misi-misi Eropa di abad-abad ke-14, 15, 16, 17 ya. Mulai dari Portugis, Katolik dan kemudian uh, Protestan Eropa ya. Jadi ada kemiripan. Yang kedua, cirinya adalah mereka mempraktekkan baptisan anak, membaca liturgi, menyanyikan lagu-lagu yang diterjemahkan dari himne-himne Eropa, ya. Kemudian mengenakan toga bergaya Eropa, biasanya berwarna hitam dan tidak emosional dalam pelayanan-pelayanannya. Ya, jadi African type churches ini atau gereja-gereja tipe Afrika ini betul-betul mengadopsi model-model dari Eropa, ya. Ibadah yang kusuk, ya, lagu-lagu lebih banyak lagu-lagu yang diterjemahkan, sama seperti kita menyanyikan lagu-lagu Kidung Jemaat, ya. Lagu Kidung Jemaat itu kan sebagian besar adalah lagu-lagu terjemahan. Nah, baru kemudian di belakangan waktu ini kita sudah mempunyai satu lagu-lagu sendiri, ya, yang diciptakan oleh orang-orang Maluku sendiri, ya, nyanyian GPM misalnya. Nah, kemudian ibadahnya tidak emosional, ya, gaya berkhotbahnya juga tidak emosional dan mungkin lebih terkesan monoton, ya, dan apa kaku, dan itu memang identifikasi mereka terhadap gereja-gereja induk mereka dari Eropa, ya, termasuk teologinya. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah mereka merupakan reaksi terhadap penundukan misi-misi Eropa, ya, terhadap orang Afrika. Meskipun organisasi-organisasi gerejanya dan interpretasi-interpretasi Alkitabnya umumnya merupakan peniruan dari pola-pola gereja misi dengan nama Metodis, Presbyterian, Kongregasional, Lutheran. Nah, ini yang menarik. Jadi, salah satu ciri African type churches ini, meskipun di ciri nomor 1 dan nomor 2 kita melihat bahwa mereka masih kuat mengidentifikasi diri mereka dengan gereja-gereja asal atau gereja-gereja induk mereka, termasuk teologinya di Eropa, tetapi pasca misionaris gerakan misi Eropa di Afrika, African type churches ini kemudian mengembangkan organisasi gerejanya dan interpretasi-interpretasi Alkitabnya itu sebagai reaksi. Ya, jadi mereka sudah mulai muncul kesadaran bahwa ya memang kita secara historis kita punya warisan sejarah kekristenan dari misi Eropa, tetapi sudah mesti ada eh, revisi terhadap liturgi, terhadap interpretasi kita mengenai Alkitab, ya, kemudian juga terhadap ajaran-ajaran gereja yang ada. Meskipun mereka tetap menggunakan nama Metodis, Presbyterian, Kongregasional, Lutheran, dan lain-lain. Jadi namanya sama dengan gereja-gereja induk mereka di Eropa, tetapi cirinya sudah mengalami perubahan, ya, karena mereka sudah mulai melakukan reaksi, ya, terhadap dominasi teologi, liturgi dan sebagainya itu yang mereka wariskan dari misi-misi Eropa, ya. Nah, ini adalah gereja-gereja tipe Afrika. Ya, jadi kalau kita melihat secara umum, ciri-ciri mereka tidak berbeda dengan GPM. Jadi kalau GPM ini bisa dilihat kalau dari perspektif ini juga adalah African type churches. Ya, kita tetap setia kepada tradisi bergereja kita, Calvinisme. Kita mengaku sebagai gereja reform, ya. Lalu kemudian kita juga masih melanjutkan tradisi-tradisi bergereja seperti baptisan, liturgi, lagu-lagu yang dari Eropa. Kemudian kita juga masih dalam busana-busana liturgis, kita juga masih sangat kelihatan Eropa. Tetapi
dalam perkembangan terakhir kita bisa melihat ada ada semacam bukan perlawanan, tetapi ada semacam kritik terhadap model-model bergereja ala Eropa pada masa kolonial. Nah, sekarang kita lihat model yang kedua. Model yang kedua ini disebut sebagai Ethiopian type churches. Ya, gereja-gereja dengan tipe Ethiopia. Ya. Nah, Ethiopia ini adalah satu-satunya bangsa Afrika yang berhasil melawan kolonialisme Eropa dengan mengalahkan Italia dalam perang. Ya. Dan bangsa Ethiopia itu disebut dalam Alkitab. Ya, bisa dilihat dari Mazmur 68 ayat 31. Jadi kenapa Ethiopia itu menjadi penting? Sebab dialah satu-satunya bangsa Afrika yang berhasil melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Eropa, dalam hal ini Italia, dan mereka mengalahkan Italia dalam perang. Ya, dan oleh karena itu maka semangat perlawanan itu dan rasa percaya diri mereka muncul di dalam model gereja Ethiopia ini. Ya. Nah, Kisah Para Rasul 8 misalnya membentuk basis bagi ideologi Ethiopian. Jadi mereka membaca Kisah Para Rasul 8 itu yang tersebar di Afrika Selatan pada era 1890-an dan mempengaruhi pendirian African Initiated Churches di mana-mana. Ya, sebagai satu gerakan. Yang berikut adalah orang Afrika menerima Kristianitas sebelum orang Eropa, dan karena itu menduduki tempat khusus dalam rencana keselamatan Allah. Jadi ada satu prinsip teologis yang mereka bangun, dan mereka membangunnya sebagai bentuk kepercayaan diri mereka dengan mengatakan bahwa orang Afrika itu sudah menjadi Kristen sebelum orang Eropa datang. Ya, karena mereka menemukan kata Ethiopia itu di dalam Alkitab. Dan karena itu mereka percaya bahwa orang Afrika itu mempunyai tempat khusus dalam rencana keselamatan Allah. Nah, prinsip teologis itu yang memberikan kepercayaan diri kepada mereka. Sehingga mereka mengatakan kami tidak perlu menjadi orang Eropa untuk menjadi Kristen. Sebab Afrika itu sendiri sudah menjadi Kristen sebelum orang Eropa menjadi Kristen. Nah, rujukannya di mana? Rujukannya pada Alkitab yang menyebutkan kata Ethiopia itu. Ya. Yang keempat adalah gereja-gereja Afrika dan Ethiopian ini mengalami kemunduran dalam 50 tahun terakhir. Ya, dan tampaknya mengalami perubahan menjadi gereja-gereja yang lebih entusiastik. Ya. Jadi salah satu warisan bergereja mereka dari bangsa-bangsa Eropa itu adalah tradisi liturgi dan teologi yang tidak emosional, ya, yang kusuk, yang hikmat, seperti liturgi-liturgi GPM pada umumnya, gitu ya. Kalau kita mau menggunakan analoginya seperti itu. Nah, tapi kemudian dalam beberapa catatan peneliti, mereka melihat bahwa model-model gereja Afrika dan Ethiopian ini sudah mengalami kemunduran dalam 50 tahun terakhir. Ya, mengapa demikian? Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tetapi salah satu hal yang mendorong gereja-gereja ini mengalami perubahan itu adalah gerakan anti kolonialisme, ya, pasca kolonialisme. Ya, ada gerakan-gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, dan di dalamnya orang-orang Kristen serta gereja mengambil peran yang sangat penting dalam mendorong gerakan kemerdekaan Afrika di mana-mana. Ya, sehingga gereja dan kekristenan memang menjadi salah satu poros politik yang sangat penting di Afrika. Ya, kalau orang berbicara tentang kekristenan di Afrika, orang tidak bisa melepaskan kekristenan Afrika itu dari gerakan-gerakan politik pembebasan, ya, atau politik kemerdekaan nasional, ya, di situ, ya. Oke, jadi itu dua tipe yang muncul, dan kemudian kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi di situ, ya. Nah, sekarang tipe yang berikut itu adalah, jadi tadi kita melihat, ya, ada kemunduran dari African type churches dan Ethiopian type churches.
Nah, kemunduran itu tidak diartikan bahwa mereka tidak berfungsi lagi, tetapi karena ada pengaruh eh, revivalisme, ada kebangkitan yang besar. Nah, menjadi apa? Nah, ini yang kemudian membentuk model gereja yang berikutnya, yaitu Prophet Healing and Spiritual Churches. Ya, apa itu? Ciri-cirinya adalah penekanan pada kuasa Roh Kudus. Ya, ya ini salah satu implikasi dari pengaruh gerakan Pentakosta dan karismatik yang dibawa oleh para misionaris Amerika. Jadi kalau sebelumnya pada abad-abad 16, 17, 18, dan 19 itu lebih banyak pengaruh dari Eropa, tapi pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20 banyak sekali pengaruh dari misionaris Amerika yang membawa eh, membawa tradisi Pentakostal atau karismatik. Sehingga ada penekanan, ada perubahan aksentuasi di dalam teologi yang lebih melihat kepada kuasa Roh Kudus, ya. Ini kalau dalam dogma itu disebut sebagai pneumatologi, ya, prinsip kepada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, Prophet Healing and Spiritual Churches ini adalah gereja-gereja mandiri dengan akar historis dan teologis pada gerakan Pentakosta. Meskipun mereka makin jauh dari bentuk-bentuk Pentakostalisme Barat, sehingga mereka kemudian disebut karena ciri yang unik itu, mereka disebut sebagai African Pentecostal. Ya. Nah, jadi kita melihatnya Afrika ini sangat dinamis. Bangsa-bangsa Eropa datang bawa kekristenan, tapi ketika mereka menjadi Kristen, mereka mengembangkan model kekristenan yang berbeda dari bangsa-bangsa Eropa. Demikian pula ketika ada pengaruh dari gerakan Pentakosta yang dibawa dari Barat, dari Amerika khususnya, tapi kemudian lama-lama mereka membangun ciri tersendiri yang berbeda dari Pentakostalisme di Barat. Makanya ketika orang berbicara tentang Pentakostalisme di dalam diskursus ekumenisme, orang akan berbicara tentang African Pentecostal sebagai gerakan Pentakosta yang berbeda, yang khas, yang unik. Nah, yang ketiga, aksentuasinya pada karya kuasa Roh Kudus, ya, khususnya melalui penyembuhan dan kenabian, healing and prophecy. Ya. Jadi, kenapa gerakan ini mendapat tempat di dalam masyarakat Afrika? Karena secara tradisional, orang Afrika itu percaya kepada penyembuhan tradisional yang dilakukan oleh para syaman. Syaman itu dukun. Ya, makanya di dalam studi antropologi, di hampir semua kebudayaan, selalu saja ada figur yang disebut sebagai syaman. Ya, ada semacam unsur kebudayaan yang disebut sebagai syamanisme. Ya, jadi penyembuhan-penyembuhan tradisional yang melibatkan unsur-unsur spirit, roh-roh leluhur, maupun juga pengetahuan-pengetahuan tradisional mengenai obat-obatan herbal. Ya, itu ada di semua kebudayaan. Nah, gerakan Pentakosta ini yang memberikan aksentuasi pada kuasa Roh Kudus, dia disambut oleh orang-orang Afrika karena bagi mereka ini pas dengan kebudayaan Afrika. Jika gereja-gereja seperti African type maupun Ethiopian type, misalnya karena mereka mengadopsi teologi dari Eropa, mereka kemudian menyingkirkan praktek-praktek penyembuhan tradisional, tapi berbeda dengan Prophet Healing and Spiritual Church. Karena penekanan kepada Allah yang menyembuhkan, Allah yang bernubuat, itulah yang kemudian menjadi titik tumpu penerimaan orang-orang Afrika atau gereja-gereja Pentakosta di Afrika ini untuk menerima kekristenan model seperti ini. Sebab bagi mereka inilah kekristenan yang tepat. Sebab memberikan ruang bagi praktek-praktek penyembuhan tradisional
dan juga memberikan ruang bagi adanya profesi, ya. Jadi di dalam kebudayaan Afrika itu, syaman itu bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi dia juga bisa bernubuat, ya. Dan karena itu maka ada doa-doa. Jadi misalnya orang mau pergi keluar dari kampungnya, ya, lalu kemudian datang ke dukun atau ke syaman, ya, lalu dia dia bisa bisa bernubuat, ya, bahwa kamu akan menghadapi kesulitan di sini. Karena itu kamu harus mempersiapkan ini. Kamu harus ada jimat, ya. Kamu harus ada amulet, ya. Ada jimat-jimat yang harus disiapkan. Kamu harus mandi dulu di air di sungai yang sudah dianggap sakral, ya. Pokoknya ada ritual-ritual penyucian sebelum mereka keluar dari kampung. Nah, itu disebut sebagai profesi. Jadi orang ini bisa melihat apa yang akan dihadapi oleh seseorang di masa yang akan datang. Nah, praktek-praktek ini dia ada di dalam tradisi orang Afrika. Dan karena itu ketika gerakan Pentakosta masuk dengan memberikan aksentuasi pada karya kuasa Roh Kudus yang memberikan pengharapan, memberikan kepastian akan masa depan, ya, maka dan penyembuhan terutama, maka kemudian model Prophet Healing and Spiritual Churches inilah yang diterima dan menjadi sebuah gerakan yang besar sekali, ya. Nah, ini kelompok terbesar dan penting dari African Initiated Churches dan sangat khas dengan jumlah warga gereja ratusan ribu, bahkan jutaan untuk kelompok Aladura dan Sionis. Ya, jadi ada Sionis juga di Afrika itu, ya. Ya, karena penekanannya kepada Yerusalem baru, ya, pengharapannya kepada masa depan bersama-sama dengan Tuhan, dan itu ada pada Yerusalem yang baru. Jadi pengharapan-pengharapan mesianik itulah yang dipegang sehingga gereja ini menjadi gereja yang kemudian semakin lama semakin besar pengaruhnya di Afrika, ya. Nah, tapi pada saat yang sama ini juga salah satu model dari African Initiated Churches itu, ya. Nah, gereja-gereja ini sebagian besar tidak bergabung dengan lembaga-lembaga ekumenis. Jadi mereka independen. Jadi selain mereka independen dari kolonial, mereka juga independen di dalam konteks ekumenis, ya, di Afrika maupun di dunia. Mereka percaya pada pemimpin yang ditunjuk oleh Allah yang tidak merasa tidak membutuhkan pengakuan manusia, merasa tidak membutuhkan pengakuan manusia. Jadi biasanya mereka akan memilih pemimpin mereka dengan cara-cara yang dianggap uh, apa uh, dianggap lebih spiritual, ya. Mereka tidak terlalu mementingkan unsur-unsur organisasi. Nah, mereka lebih percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih seseorang itu menjadi pemimpin bagi mereka. Ya, Tuhan langsung yang memilih, menunjuk orang tersebut. Lalu apa ini sebentar? Teologi tertulis bukanlah prioritas, sehingga banyak perbedaan dalam teologi, liturgi, dan praktek-praktek penyembuhan. Nah, karena sikap mereka yang lebih cair, ya, lebih dinamis, sehingga bagi mereka tidak perlu membuat semacam dogma atau teologi yang tertulis, ya. Dan itu sebabnya maka Prophet Healing and Spiritual Churches ini dia bentuknya macam-macam. Modelnya banyak sekali di Afrika. Apalagi mereka tidak merasa perlu untuk tergabung dalam satu sinode, dalam satu lembaga ekumenis, ya. Mereka tidak merasa itu sebagai sesuatu yang penting. Ya, yang penting sudah ada pendetanya, kemudian sudah ada jemaatnya, dan ada karisma dari pemimpin gereja tersebut untuk merekrut dan meyakinkan para pengikutnya bahwa gereja ini adalah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya itu sudah. Maka kita akan menemukan banyak sekali model-model Pentecostal teologi di dalam gereja-gereja Afrika yang seperti ini, ya. Presuposisi teologisnya foundational.
Dalam arti kembali kepada Alkitab. Ya, apa yang tertulis di Alkitab, ya itulah yang harus dilakukan. Ya, tidak perlu interpretasi-interpretasi yang berbunga-bunga, ya, atau yang canggih-canggih, atau yang rumit-rumit. Nah, tetapi apa yang tertulis lakukanlah, karena mereka lebih percaya kepada kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk menularkan spirit Roh Kudus itu kepada banyak orang. Nah, penekanannya adalah pada penyembuhan. Maka kalau saudara-saudara melihat misalnya saudara-saudara nonton di televisi atau di YouTube model-model gereja semacam ini, penekanan mereka pada penyembuhan. Ya, air atau pengusiran roh, ya, eksorsisme, ya. Nah, itu biasanya disertai dengan penggunaan simbol, ya, tali, kertas, abu, ya, orang disumbur dengan air dan sebagainya, ya. Nah, jadi ada simbol-simbol dalam praktek-praktek penyembuhan mereka ini. Lalu juga ada larangan-larangan, ya, karena mereka percaya bahwa karena uh, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri mereka, maka tubuh mereka ini adalah bait Allah, ya, tempat di mana Roh Kudus bersemayam. Maka tidak boleh mengotori bait Allah itu dengan hal-hal yang duniawi, seperti tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman yang beralkohol, juga termasuk tidak boleh makan daging babi. Ya, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Salah satu yang membuat mereka tidak makan daging babi itu ya adalah karena cerita Yesus yang mengusir roh jahat dan menyuruh roh jahat itu masuk ke dalam babi. Jadi mereka sangat letterleh dalam memahami narasi-narasi Alkitab. Nah, itu yang kemudian menjadi patokan bagi mereka untuk menyusun teologi mereka yang sangat praktis. Ya, mereka tidak tidak membuat satu teologi yang rumit. Teologi mereka sangat praktis karena bagi mereka segala sesuatunya akan dijelaskan oleh Roh Kudus, bukan oleh kemampuan manusia. Ya, oke. Lalu, nah, sikap terhadap kepercayaan tradisional umumnya ambivalen, ya, dibandingkan dengan gereja-gereja Pentakosta lainnya, terutama yang terkait dengan ritual leluhur. Ada yang membolehkan poligini, namun mayoritas mereka tegas terhadap praktek-praktek sihir dan pemanggilan arwah. Ya, jadi ini salah satu ciri yang sebenarnya agak membingungkan. Jadi pada satu sisi aksentuasi mereka kepada karya Roh Kudus, dan karena itu maka kepercayaan mereka terhadap para leluhur itu juga terakomodasi di situ. Tetapi ada juga yang merasa bahwa Roh Kudus itu berbeda dengan leluhur. Dan karena itu ada dikotomi antara Roh Kudus dan roh leluhur. Ya. Lalu kemudian juga mereka ada yang mulai meninggalkan praktek-praktek pemanggilan arwah, ya, atau praktek-praktek sihir seperti yang dilakukan oleh para syaman itu. Ya, umumnya mereka mengenakan jubah putih, ikat pinggang, ya. Eksistensi mereka cukup unik sebagai gambaran adaptasi Kristianitas dengan kebudayaan religius Afrika. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikut adalah gereja-gereja Pentakosta terbaru. Ya. Jadi kita sudah lihat, ya, corak-corak kekristenan di Afrika. African type churches, Ethiopian type churches, kemudian prophet healing and spiritual churches. Nah, sekarang kita juga melihat ada gereja-gereja Pentakosta baru atau karismatik baru yang berkembang belakangan seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Pentakostalisme. Nah, pengaruh Pentakostalisme yang terkuat itu adalah dari Amerika Utara, ya, terutama pada pola-pola liturgi dan kepemimpinan yang mempromosikan apa yang disebut sebagai prosperity gospel, ya, Injil kemakmuran. Ya. Jadi mereka percaya bahwa kalau menjadi orang Kristen, ya tidak boleh menjadi orang miskin. Menjadi orang Kristen harus menjadi orang kaya, sebab mereka percaya Allah itu Allah yang kaya. Ya, dan karena itu yang dikembangkan adalah selalu berbicara tentang kemakmuran, ya, mengejar kemakmuran, mengejar kekayaan. Itu sebagai prinsip yang injili, ya, makanya disebut sebagai prosperity gospel. Ya, oke.
Baik, saudara-saudara sekalian, itu gambaran sepintas, ya. Sebelum kita memasuki mengapa sampai atau apa yang menjadi dasar pijak pemikiran teologi dari gereja-gereja ini, tapi kita sudah mendapatkan gambaran mengenai tipe-tipe gereja. Dan tipe-tipe gereja itu tentu saja mencerminkan tipe-tipe teologi yang berkembang di dalam masyarakat Afrika, ya. Jadi kita lihat sangat kompleks. Pada satu sisi dari segi geografis dan kebudayaan sudah sangat rumit dan kompleks, tapi kemudian dengan munculnya kekristenan dari Eropa dan Amerika Utara yang menghadirkan model-model gereja seperti yang sudah kita bicarakan tadi, maka wajah Kristianitas di di Afrika itu menjadi semakin kompleks dan berwarna-warni. Ya, oke. Dari situ ada hal yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, dibahas? Baik. Kalau tidak ada, saya mengakhiri pertemuan kita sampai sekarang. Ya, jadi nanti akan ada tugas-tugas yang Beta akan kirim lewat Google Classroom. Ya, tugas-tugas yang membantu kita sebenarnya untuk menambah wawasan kita tentang pemikiran teologi Afrika. Ya, jadi pemikiran teologi Afrika itu hanyalah refleksi saja, ya, fragmen-fragmen dari berbagai macam isu yang dihadapi dalam konteks gereja-gereja Afrika yang kemudian dimunculkan oleh sejumlah pemikir, ya. Tetapi garis besar atau gambaran besar tentang konteks Afrika sudah kita lihat, dan kita sudah melihat bagaimana wajah kekristenan di Afrika itu muncul dalam berbagai bentuk gereja-gereja seperti yang tadi sudah kita bicarakan. Ya, oke, begitu ya. Terima kasih untuk partisipasi Anda di dalam kuliah pada siang hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Nah, sambil nanti kita kasih informasi kalau ada tugas-tugas lewat Google Classroom. Ya, begitu ya? Baik. Oke, ya. Selamat sore semuanya. Selamat beraktivitas. Sore, Pak. Tuhan memberkati ya. Oke, Ya. Pak. Ya, Pak, terima kasih.